dari data dan informasi itu sebenarnya apa nih Pak, keunggulan yang didapatkan dengan kita menggunakan pesawat nirawak ini dibandingkan dengan kita mengobservasi langsung gitu? Karena kan mungkin kalau kita mengobservasi langsung kita bisa langsung tahu nih seperti apa sih kondisi rumahnya, lalu jalannya juga seperti apa. Apakah dengan drone ini hal itu juga bisa tercover gitu? Iya, sebenarnya pas kejadian itu kita sudah bisa mengidentifikasi awal gitu ya, daerah itu luasannya seberapa itu kejadian itu. Kalau Indonesia ini susahnya karena banyak awannya. Jadi kalau yang cepat kan sebenarnya kayak data dari satelit gitu. Iya. Nah, itu juga kalau satelitnya pas lagi ada di sana. Iya. Nah, kalau ini kan kita akan kesulitan. Nah, drone itu bagaimanapun juga karena terbangnya di bawah awan, jadi kita bisa langsung dapat terbang, langsung diolah, langsung bisa diserahkan misalnya terutama ke teman-teman yang perlu melakukan pencarian dan pertolongan, atau paling tidak kita sudah bisa melihat daerah-daerah yang terisolir. Halo, apa kabar sahabat Tangguh? Senang sekali akhirnya Alia bisa menyapa sahabat Tangguh lagi hari ini melalui podcast BNPB, podcast yang pastinya akan menyajikan informasi seputar upaya penanggulangan bencana di tanah air, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Nah, sahabat Tangguh, siapa sih yang hari ini nggak tahu ya terkait dengan teknologi yang namanya drone? Atau mungkin ada dari sahabat Tangguh yang sudah mulai memanfaatkan teknologi drone ini dalam berbagai kesempatan, khususnya biasanya untuk mendokumentasikan suatu kegiatan gitu ya. Karena memang angle yang bisa didapatkan oleh drone ini memang unik gitu ya dibandingkan dengan kamera-kamera biasanya. Nah, sahabat Tangguh, ternyata drone alias pesawat nirawak ini sudah ada sejak tahun 1849 yang memang pada saat itu pemanfaatannya digunakan pada saat masa Perang Dunia Pertama dulu. Nah, saat itu drone digunakan sebagai mata-mata gitu ya pada saat perang tersebut. Nah, tapi sejak tahun 2000 nih perkembangan drone ini semakin pesat dan semakin masif gitu ya. Dan saat ini siapapun, mungkin sahabat Tangguh juga mulai bisa memanfaatkan drone dalam berbagai kegiatan dan berbagai kesempatan gitu ya. Nah, ternyata drone ini juga dapat dimanfaatkan dalam upaya penanggulangan bencana. Nah, di BNPB ini kita juga sudah mulai memanfaatkan teknologi drone ini. Nah, salah satu unit di BNPB yang menggunakan drone sebagai senjata dalam pekerjaan sehari-harinya ini ada unit Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana yang ada di bawah Kedeputian Sistem dan Strategi. Nah, hari ini di studio podcast BNPB sudah hadir bersama Alia, salah satu narasumber yang memang empunya teknologi drone gitu ya, pemanfaatan teknologi drone dalam upaya penanggulangan bencana. Nah, sedikit spesial karena ternyata beliau ini juga merupakan salah satu pilot drone yang dimiliki oleh BNPB. Nah, sudah hadir bersama Alia hari ini Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Bapak Udre. Selamat pagi Bapak, Selamat apa pagi. kabar? Baik. Boleh Halo. disapa dulu sahabat Ya, Tangguhnya sahabat Bapak. Senang sekali akhirnya Pak Udre mewakili Direktorat PERB ya Pak, sudah bisa hadir di podcast BNPB. Karena kalau nggak salah dari Direktorat PERB ini pertama kalinya nih Pak hadir di podcast BNPB gitu. Nah, Pak Udre, hari ini kita akan banyak membahas terkait dengan teknologi drone khususnya dalam upaya penanggulangan bencana, karena memang sekarang teknologi drone ini menjadi lagi digemari nih Pak oleh banyak anak muda gitu ya, khususnya dalam mendokumentasikan banyak kegiatan gitu, karena memang tadi dia pengambilan gambarnya sedikit unik dibandingkan dengan kamera biasa gitu. Nah, tapi ternyata drone ini juga bisa dimanfaatkan dalam upaya penanggulangan bencana seperti itu ya Pak. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh terkait drone nih Pak, tadi kan Bapak adalah Direktur Pemetaan Evaluasi dan Risiko Bencana. Mungkin boleh diceritain sedikit nih Pak, kenapa sih maksudnya apa ya tugas dan juga fungsi dari teman-teman di Direktorat PERB ini hingga membutuhkan drone untuk mendukung pekerjaan sehari-harinya? Ya, seperti yang sesuai dengan namanya ya, pemetaan dan evaluasi risiko. Jadi mungkin peran umumnya atau utamanya adalah di pemetaan, dan yang kedua adalah di evaluasi risiko. Dua-duanya ini membutuhkan fasilitas tentunya untuk memetakan, tapi yang membedakan kalau biasanya di konsep pemetaan biasa itu kita lebih cenderung untuk
memetakan untuk misalnya kajian risiko. Jadi ini lebih kepada kebutuhan nantinya banyak ke prabencana misalnya. Nah, sementara di evaluasi risiko pada saat misalnya ada sebuah kejadian, biasanya teman-teman di tim dari PRB perlu melakukan apa yang kita sebut sebagai forensik bencana. Jadi kejadian yang ada itu pasti ada hal yang berubah tentunya ya dari sebelum kejadian dan sesudah kejadian, dan lalu ada bukti-bukti dukung yang memang kita perlu nih pahami untuk bisa menganalisis nih gempanya ini kenapa. Lalu misalnya kalau gempa ya atau banjirnya kenapa, apa longsornya kenapa. Dan lalu dari sana kita bisa menemukan bukti-bukti sehingga itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita, makanya istilahnya evaluasi risiko bencana. 2 poin ini bisa kebayang ya. Jadi memang masif sih pemanfaatan dari drone itu sendiri. Oke, berarti tugas fungsi utamanya ya sesuai dengan namanya ya, pemetaan risiko bencana dan juga evaluasi risiko bencana seperti itu Pak. Nah, dari 2 poin itu nih Pak, apa sih yang dari teknologi drone ini yang biasa dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di Direktorat PRB? Drone ini diapain gitu Pak biasanya di pekerjaan sehari-harinya? Baik, drone sendiri sebenarnya banyak ya fungsinya, dan drone yang kita suka pakai sekarang kan yang terbang ya. Sebenarnya yang di darat juga ada drone juga namanya. Selama dia adalah dimanfaatkan tanpa awak, nirawak, itu sebenarnya drone. Nanti di laut juga ada. Nah, fungsi pemetaan ini sebenarnya di dalam berbagai hal saat ini udah benar-benar dipermudah dengan keberadaannya drone ini. Nah, yang dasar kalau yang mungkin yang membedakan paling utama kalau buat saya ya di pemetaan dan misalnya di teman-teman Pusdatin gitu. Pemetaan lebih biasanya mengupayakan untuk memperoleh hasil dalam bentuk peta. Peta itu cara ngedronnya beda dengan kalau kita misalnya ngambil areal yang kita bikin video terbang kayak gini. Kalau pemetaan itu dia melakukan sapuan secara konsisten, apakah 3 dimensi atau 2 dimensi, yang nanti dari peta itu kita jadikan hasil foto itu kita jadikan apa yang kita sebut sebagai ortofoto, dan lalu biasanya hasilnya itu memang bisa kita buat dalam bentuk topografi misalnya yang kontur, itu yang kita sebut sebagai DEM biasanya. Jadi 2 produk ini yang nantinya kemudian kalau misalnya ada rumah yang hancur dan apa gitu ya, kita bandingkan antara sebelum dan sesudah, ini kita digit misalnya, lalu kita bisa melihat sebenarnya berapa misalnya rumah yang terdampak. Dari sana lalu ada interpretasi yang kita lakukan dalam perspektif evaluasi sehingga ini bisa menjadi landasan kebijakan dan bahkan banyak hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan dari hasil dan produk yang dihasilkan oleh PRB tersebut. Oke, ada ortofoto, satu lagi apa Pak? DEM yang tadi Pak. Bahasanya emang rada sulit nih sepertinya Pak gitu. Nah, dari pemanfaatan itu tadi selanjutnya bisa dibuat kebijakan-kebijakan yang memang untuk mengurangi risiko bencana ya Pak khususnya. Iya, sebenarnya ya tergantung dari fungsinya ya. Seperti tadi kalau dievaluasi misalnya itu bisa dimanfaatkan waktu kemarin misalnya teman-teman dari Basarnas itu minta, Pak, kira-kira di sini ini masih aman nggak sih kami untuk melakukan pencarian karena di atas tuh kayaknya kayak gimana. Nah, kita ngedrone, dari ngedrone itu kita bisa lihat daerah yang bekas longsoran, kemiringannya kita bisa hitung karena ada data DEM ya. Kelebihan DEM itu bisa melihat konturnya gitu ya, kemiringannya. Dari sana kita bisa melakukan analisis dan enaknya kan kalau udah jadi drone kita nggak perlu ngukur dari atas ke bawah kan, kita bisa hasilnya itu memang bisa diukur dengan baik gitu. Oh, dari sini ke sini kemiringannya sekian, tingginya 100 meter, ini ada beban sekian, kira-kira sekian ton, Bapak mungkin masih aman. Tapi juga tentunya perlu pertimbangan-pertimbangan lain seperti hujan dan gempa misalnya. Itu salah satu contoh menariknya. Berarti banyak ya Pak pemanfaatannya, tidak hanya digunakan oleh BNPB gitu. Mungkin teman-teman dari instansi lain yang memang terkait dengan penanggulangan bencana bisa menggunakan data-data yang dihasilkan dari teknologi drone itu sendiri. Nah, kalau di BNPB sendiri nih Pak, sudah sejak kapan sih memanfaatkan drone sebagai salah satu pendukung dalam upaya penanggulangan bencana? Iya, sudah cukup lama sebenarnya, lebih lama dari saya pindah ke BNPB. Jadi tahun 2014 itu sudah BNPB mungkin termasuk yang paling awal ya memanfaatkan teknologi drone gitu, 2014. Tahun 2014 ya, mungkin sudah 10 tahun lebih berarti ya Pak sekarang ya. Masuk
10 tahun nih sekarang. Iya. Oke, nah sahabat tangguh ternyata Pak Udreh ini adalah salah satu pilot drone yang dipunyai BNPB, betul kan ya Pak? Iya. Betul. Nah, apa sih bedanya dengan kami misalnya Alia nih bisa menerbangkan drone, tapi Alia bukan pilot drone yang mungkin secara spesifik dalam upaya penanggulangan bencana gitu ya. Apakah memang kalau pemanfaatan drone untuk penanggulangan bencana ini operatornya atau penerbangnya itu harus punya sertifikat kah atau apa gitu? Nah, apakah memang kita harus mengikuti pelatihan dulu atau seperti apa? Iya. Sebenarnya mungkin belajar drone itu nggak terlalu sulit ya, Iya. terutama bagi teman-teman yang pernah main remote control ya, kurang lebih sama ya, 2 tombol kiri kanan gitu. Cuman yang membedakan kan ini dia bisa naik turun, bisa berbelok, ataupun dia berputar gitu misalnya. Tentunya di dalam penggunaannya, terutama yang kita biasa pakai drone terbang ini kan beda ya. Drone terbang itu mungkin karena Mbak Alia juga pernah ngedrone, itu ada checklistnya banyak gitu di situ. Kalau dia nggak memenuhi itu dia nggak mau terbang. Nggak mau gitu, terbang. misalnya, nggak mau terbang. Jadi pertama jelas dasar-dasar teknis ini nggak terlalu mudah gitu. Apalagi kalau sudah di lapangan. Ini joknya saya ya. Karena dulu pertama kali saya belajar itu kan takut pinjam drone kantor tuh takutnya jatuh. Biasanya orang cukup takut itu untuk pakai itu. Saya beli, tapi memang benar-benar bikin tegang ya, karena kalau Mbak Alia pernah, walaupun theoretical misalnya ya 5 kilo itu dia masih nyambung nih sama ini, tapi tiba-tiba dia putus gitu. Jadi itu kalau buat saya drone itu, apalagi untuk pemetaan itu kadang-kadang kita cukup agak nekat ya, misalnya dia diterbangkan itu dengan trek 5 kilo gitu misalnya. Itu udah jelas putus nih dari sini. Jadi itu kayak kita kalau nerbangkan itu kayak punya, istilah saya itu punya pacar cantik, terus dilepas ya udah agak diikhlasin aja, kalau pulang syukur gitu ya, nggak balik kamu boleh buat. Apalagi kalau diterbangkan misalnya kita dalam keadaan mendung, terus kita terbang ternyata pas di atas hujan. Itu gitu sering kan. Kayak gitu sering kali. Sering. Dan banyak hal-hal yang aneh-aneh yang tiba-tiba misalnya tombolnya disuruh belok dia nggak mau gitu. Dan itu banyak hal-hal yang aneh lah yang secara teknologi sepertinya mestinya gampang tapi ternyata tidak mudah. Jadi satu secara teoritis jelas perlu, yang kedua jam terbang tuh jelas kita perlu, karena memang modul-modul yang di dalam drone itu sendiri kan banyak ya. Misalnya sekarang bagaimana dia bisa pulang, kalau bagi orang yang nggak tahu ya, drone itu kalau dekat tuh dia disuruh pakai pencet home itu dia nggak balik gitu, dia butuh waktu yang agak jauh, tempat yang agak jauh baru dia bisa balik. Dan tombol home itu kan tombol penyelamat ya, kalau udah panik nih mana sih drone-nya ada, ya udahlah disuruh pulang gitu misalnya. Itu yang hal yang pertama. Nah, yang kedua kan ini terkait dengan keselamatan yang juga sangat berpengaruh ya. Artinya kalau kita harus paham kecepatan angin di atas dan kemungkinan kalau dia jatuh misalnya jatuhnya di mana gitu kan. Jadi ini memang perlu kita sekarang ini, kalau dulu kan awal-awal juga kita terbang aja gitu. Nah, sekarang kan memang sudah harus ada regulasi bagaimana menerbangkan drone yang lalu dari sana kita bisa mendapatkan sertifikasi. Karena drone sendiri pada dasarnya tentu ada ya batas-batas apakah tinggi terbang, misalnya lalu daerah yang memang zona larangan terbang, atau yang zona yang sebenarnya masih memungkinkan kita buat terbang, misalnya di daerah sekitar landasan turun naik pesawat itu yang masih memungkinkan kalau kita mendapatkan perizinan. Sebenarnya banyak hal yang masih memungkinkan dapat perizinan. Tapi memang dengan kondisi yang ada sekarang pasti ada batasan-batasan yang ditentukan. Makanya memang harus kita perlu untuk bisa berlatih dan ya sertifikasi gitu. Perlu ya Pak, khususnya dalam karena ini sedikit berbeda gitu ya dengan pemanfaatan drone yang biasa untuk dokumentasi dengan upaya penanggulangan bencana. Nah, tadi sedikit ada terkait dengan batasan daerah gitu Pak. Nah, kalau penanggulangan bencana ini kan kita nggak pernah tahu nih ya Pak lokasinya ada di mana gitu. Nah, apakah ada pengecualian terkait daerah tersebut jika memang drone-nya ini diterbangkan untuk dalam tanda kutip ya kita butuh terbang di tempat daerah-daerah terhalang karena memang untuk upaya penanggulangan bencana. Nah, apakah ada pengecualian dari hal itu Pak? Jadi sebenarnya dalam regulasi misalnya di Permenhub 37 2020 itu sudah dijelaskan sebenarnya beberapa proses perizinan yang masih harus kita lakukan. Kalau misalnya kita terbang di zona yang tidak di zona larangan terbang misalnya, itu 120 meter ketinggian itu kita masih memungkinkan untuk bisa terbang. Bagusnya sekarang sebenarnya drone sendiri kalau misalnya sudah di zona larangan terbang itu dia nggak bisa terbang gitu. Otomatis. Tapi bukan berarti lalu
eee, lebih dari itu, misalnya Hmm. kayak teman-teman, di PVMBG yang memang kadang butuh terbang tinggi sekali Ya. ya untuk memantau gunung api misalnya, itu kan dia nggak bisa kalau terbang jangankan 100, biasanya cukup nekat sampai 3.000 gitu ya, lebih tinggi dari itu. Nah itu, sebenarnya sangat memungkinkan dengan perizinan. Jadi Perizinan saya juga. dulu juga sama teman-teman pas waktu kejadian, Krakatau 2018, itu kita menerbangkannya dari Tanjung Lesung itu 50 kilo nih jaraknya. Hmm. Ini pakai drone yang canggih gitu ya. Jadi, sampai ke Krakataunya sendiri. Nah, itu kita tinggal meminta izin, sebenarnya di dalam, regulasi itu ada, nanti juga yang, dari, urusan, kan itu di Dirjen Perhubungan Udara ya, sehingga nanti ada waktu yang mereka sudah tahu bahwa kita Akan terbang, jadi menerbangkan. di range waktu yang itu kita bisa terbang dan mereka, sudah paham dengan kalau kita terbang di situ. Nanti kita, pulang ya udah, setelah itu tentunya izinnya juga kalau mau ada lagi ya harus Harus mendapatkan izin izin lagi. berikutnya. Gitu. Berarti memang nggak sembarangan ya Pak kalau misalnya terkait apa namanya penerbangan drone dalam upaya penanggulangan Ya, bencana ini gitu ya. iya. Dan nggak semuanya bisa melakukan hal yang sama gitu. Untuk dokumentasi biasa pasti tidak akan bisa gitu ya Iya. sejauh apa yang dilakukan oleh BNPB. Gitu. Nah, Cuman, tentunya dalam, masalah bencana ya biasanya perizinan itu sangat cepat akan kita peroleh, dimudahkan gitu ya Pak. dimudahkan. Iya, karena memang itu urusan banyak orang Iya, gitu ya Pak. kan hal yang Keselamatan kritis. banyak orang ya, Iya, betul. Nah, tadi Pak Audrey di awal sempat menyebutkan bahwa banyak sekali macam-macam drone, ada yang di darat juga bahkan ada drone di laut juga ada drone. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, drone seperti apa sih yang biasa dimanfaatkan oleh teman-teman di BNPB khususnya di Direktorat PRB iya. gitu untuk dalam upaya penanggulangan bencana ini? Simpelnya kan sebenarnya ada drone yang mungkin kita butuhnya untuk observasi, cepat ya. Hmm. Nah, observasi cepat cuman memang, kadang-kadang kalau untuk yang longsor biasanya masih agak mending ya, tapi kalau untuk areal-areal yang luas, itu mungkin, kita butuh, drone yang punya kemampuan, lebih gitu ya. Sebenarnya lebih itu kalau sekarang sih kualitas kamera biasanya sih sudah memadai kalau Hmm. misalnya kita memang ingin cuman dapat optik ya istilahnya yang Hmm. kita pokoknya yang kita biasa pakai lah. Apa namanya, cuman memang akan sangat tergantung nanti perkara berapa luas areal yang akan kita petakan. Karena kan itu Oke. sekali lagi kalau memetakan itu sifatnya adalah jadinya adalah tadi yang saya bilang peta Hmm. ortofoto Hmm. itu adalah peta yang kita lihat itu, seperti foto, Hmm. jadi dia motret jebret 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 gitu kan. Oh, ada beberapa kali foto Banyak digabungkan. sekali nanti dia menggabungkan, Hmm. tapi dia sudah punya positioning Ya. gitu kan. Jadi ini, apa namanya, kita akan lakukan seperti itu. Nah, untuk yang sifatnya kayak kemarin misalnya kita lakukan ngedrone terakhir di, Bandung Barat, Hmm. itu kan hanya areal kecil, dan mungkin nggak kita butuhnya lebih ke visual visual petanya gitu ya, yang kita karena drone itu nanti bisa kita olah lalu jadi 3 dimensi kan kita bisa Oh, ngelihat, nge-zoom daerah yang, apa namanya, mahkota longsor ya. misalnya atau daerah sini kelihatan ada yang geser tanahnya. Nah itu, kita hanya membutuhkan, drone yang biasa, yang mungkin tinggal pengolahannya aja, itu ada yang kadang-kadang butuh pengolahan yang cepat tapi kualitas kurang bagus, tapi ada, pengolahan yang agak lama, tapi dia cukup bisa tajam untuk bisa melihat sampai tempat yang akan kita ini kan. Nah, tapi kalau misalnya nanti kita butuh sebuah areal yang cukup luas, karena rata-rata kalau sekarang mungkin udah agak lebih bagus ya, zaman saya masih kecil, kamu belum lahir, Nggak itu, tahu sih Pak. apa namanya, itu mah belum ada drone waktu itu. Maksudnya yang dulu-dulu itu paling rata-rata kita tuh 500 kali 500 areal itu untuk Area. satu baterai. Satu baterai drone. 500 meter kali Kali 500 500 meter. meter. Sebenarnya Oke. kalau dalam teori sih saya agak-agak nekat di 700 kali 700 gitu. Tapi kalau angin kencang biasanya kan dia akan ini. Cuman bagusnya drone itu kalau dia tahu baterainya misalnya udah kita setting cuma tinggal sisa 30%, sanggup cuman buat pulang, dia akan pulang Akan walaupun otomatis. proses pemetaannya belum Belum selesai. selesai gitu. Nah, ini kita baru butuh nih kayak tadi ada drone yang sifatnya fixed wing. Nah, fixed wing itu kalau misalnya yang baterai juga sebenarnya cukup terbatas ya. Jadi dia misalnya bisa punya sapuan cukup, jauh, tapi mungkin paling range-nya 10 kilo, 8 kilo gitu. Oke. Nah, yang jauh kayak yang kita punya lebih pakai, apa namanya, Pertamax dulu di masa saya di BPPT, itu bisa ya sampai 50, sampai 100 kilo pun masih memungkinkan. Sekarang kan bisa jauh-jauh sekali Iya. drone itu. Nah, ini akan mempermudah kita di dalam proses, percepatan karena untuk kasus misalnya 2018 Lombok,
itu kan satu lombok kenanya Iya. gitu. Kalau ngedronnya satu-satu ya belum nanti disambung-sambung kan hasilnya itu akan cukup lama. Jadi yang umum memang kita pakai itu. Yang terakhir adalah pemetaan yang sifatnya memang butuh presisi. Presisi ini adalah bahwa kita butuh GPS yang memang ketelitiannya tuh di level sentimeter itu paling 1-2 senti gitu gesernya. Ini untuk bisa benar-benar precise kalau dipasangkan di peta itu bahkan kita bisa ngukur tinggi rumah misalnya 3 meter itu kalau selisih ya 3 meter 1 senti gitu lah misalnya. Sehingga memang kita kalau misalnya kasus gempa misalnya ya, rumah itu bisa kalau kelihatan dari peta yang kita biasa digital yang image ya, itu bisa kelihatan di atas itu kayaknya bagus-bagus aja. Karena sebenarnya atapnya masih lengkap, dindingnya udah habis. roboh. Tapi kalau udah kita jadikan dalam bentuk dam tadi, kita akan bisa lihat rumah ini sama rumah ini nih beda. Ini rumah yang sebenarnya runtuh, ini enggak karena ketinggiannya udah beda. Bisa mendetek ketinggian. Karena kan ketinggiannya itu. Nah, itu butuh yang sifatnya precise kayak kemarin untuk kejadian di Idlib itu memang benar-benar presisi sekali kita misalnya buat pemodelan tsunami dan lain sebagainya. Gitu. Nah, dari macam-macam itu BNPB sudah punya semuanya, Pak, jenis-jenisnya itu. Sayangnya yang LIDAR belum nih. Yang Ini LIDAR lagi belum. diupayakan yang LIDAR sih, yang nunggu dari Pusdatin sih. Pusdatin. Ya. Karena LIDAR ini sebenarnya hal yang paling mendasar yang kita butuhkan ya. Kelebihan LIDAR itu dia bisa membuang rumah dan pohon misalnya ya. Artinya kita benar-benar dapat itu topografi itu yang tanpa ada sesuatu yang ada di atasnya. Nah, itu buat banyak hal itu kita butuhkan karena kita jadi bisa tahu sebenarnya topografi yang ada kan. Kalau enggak kan kita ngitung itu jadi kehitung juga sama pohon, sama rumah. Nah, itu yang ya diharapkan ke depan kita juga punya. Oke, nah itu ada fixed wing, ada LIDAR, ada apalagi tadi banyak nanti gambarnya dimasukin sama editor di sini ya. Iya. Seperti apa gambarnya gitu. Nah, tadi banyak sekali ya dari itu ada foto dari apa namanya rumah mungkin kalau ada gempa bisa rumahnya bisa terdetek dan lain sebagainya. Nah, dari data dan informasi itu sebenarnya apa nih Pak keunggulan yang didapatkan dengan kita menggunakan pesawat nirawak ini dibandingkan dengan kita mengobservasi langsung gitu. Karena kan mungkin kalau kita mengobservasi langsung kita bisa langsung tahu nih seperti apa sih kondisi rumahnya, lalu jalannya juga seperti apa. Apakah dengan drone ini hal itu juga bisa tercover gitu? Iya. Kalau yang sifatnya terutama yang geologi ya. Geologi ini kan seringkali kita nggak bisa nyampe ke tempatnya gitu. Nah, ini yang sulit terutama kalau buat saya di 3 kali 24 jam itu drone itu powerful banget gitu. Jadi 3 kali 24 jam setelah kejadian. Iya, karena itu masa-masa orang itu sanggup bertahan itu kurang lebih 3 hari. Itu. Jadi kalau misalnya sekarang telat, kita tuh akan kesulitan. Tapi kalau kita bisa terbangkan drone, apalagi yang sifatnya model fixed wing misalnya di awal. Jadi sebenarnya pas kejadian itu kita sudah bisa mengidentifikasi awal gitu ya. Daerah itu luasannya seberapa itu kejadian itu. Kalau Indonesia ini susahnya karena banyak awannya. Jadi kalau yang cepat kan sebenarnya kayak data dari satelit gitu. Nah, itu juga kalau satelitnya pas lagi ada di sana. Nah, kalau ini kan kita akan kesulitan. Nah, drone itu bagaimanapun juga karena terbangnya di bawah awan, jadi kita bisa langsung dapat terbang, langsung diolah, langsung bisa diserahkan misalnya terutama ke teman-teman yang perlu melakukan pencarian dan pertolongan atau paling tidak kita sudah bisa melihat daerah-daerah yang terisolir. Jadi ini sering terjadi, nggak mungkin tuh kita mau gimana nyebrangnya orang udah ketutupan nggak bisa gitu ya. aksesnya tertutup. Nah, termasuk yang misalnya jembatan rusak atau ada yang bagian-bagian jalan, terutama perhubungan ini sama komunikasi ini biasanya kan diupayakan lebih awal. Nah, ini untuk bisa tahu traktor bisa nyampe ke sini apa enggak itu di peta itu kalau dikeluarkan di dashboard itu misalnya UPR tuh udah bisa tahu ini memang bisa jalan atau enggak. Jadi bisa kita bayangkan di awal-awal betapa pentingnya pemanfaatan drone ini dalam keadaan darurat sehingga proses penanganan itu bisa secara cepat bisa kita lakukan gitu. Oke, berarti dia memangkas waktu gitu ya Pak. Kalau misalnya manual mungkin butuh beberapa hari, lebih dari 3 hari, tapi kalau misalkan menggunakan drone mungkin kurang dari 3 hari kita sudah bisa memetakan mana saja yang bahkan sebenarnya dengan drone yang fixed wing itu sehari dalam hitungan ratusan kilometer persegi itu bisa kita dapatkan. Kurang gitu. dari 1 hari. Kurang dari 1 hari, sehingga memang dengan demikian yang seperti yang saya sampaikan penanganannya cepat. Nah, cuman memang fixed wing ini kan
kadang-kadang punya kebutuhan dia nggak bisa terbang. Oh sekarang sudah ada VTOL ya sebenarnya yang bisa terbang begini. Tapi rata-rata kita masih butuh landasan ya untuk terbang. Oke, berarti kalau tadi itu pemanfaatannya lebih kepada pada saat tanggap darurat. Nah, apakah drone ini juga bisa dimanfaatkan pada saat pra bencana atau pasca bencana? Tadi Pak Uda di awal sudah menjelaskan sedikit gitu, tapi mungkin boleh dijelaskan lebih panjang lagi nih Pak. Pada saat pra dan juga pasca ini apa nih yang bisa dilakukan oleh teknologi drone ini dalam penanggulangan bencana? Yang sekarang itu sebenarnya terutama dalam perspektif edukasi ya, makanya kan teman-teman Pusdatin banyak banget make ya. Sekarang itu kita tuh udah kayak bisa bikin film profesional. Yang kedua juga di dalam memberikan deskripsi penjelasan itu kita sudah bisa membuatnya dalam bentuk yang misalnya berputar segala macam, yaitu untuk kajian literasi pun terutama tentunya bisa sangat bermanfaat. Saya misalnya waktu itu bikin film ditonton ya. Ada Rap Deman namanya di YouTube, itu salah satu Jangan film yang kami ditonton, buat. Sahabat Tangguh. Iya, bagi yang belum nonton karena itu keren menurut saya tuh. Nah itu kita bisa mengemas segala sesuatu itu secara visual dengan baik sebagai sebuah proses percepatan pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua pada dasarnya kayak yang kita kemarin kerjakan di IDRIP nih. IDRIP ini kita tadi ya dari LIDAR kita bisa dapat topografi. Kalau orang pakar seperti Pak Aam itu yang pakar di dalam tsunami, dia dengan data-data yang ada itu sudah bisa membuat pemodelan tsunami sampai nanti air itu atau inundasinya itu sampai di mana. Tapi itu kalau nggak pakai LIDAR akan susah tuh kita bikin model itu. Nah ini kan sebenarnya kan sebelum nih kejadian ini. Nah dari sana kita lalu langsung bisa hasilnya kita bisa pakai memetakan yang di IDRIP kemarin, lalu kita ada wawancara ke setiap rumah. Di rumah itu kita tahu berapa jumlah orangnya, ada ibu hamil apa enggak, ada orang yang disabilitas atau tidak, yang kita coba untuk modelkan supaya dia bisa kita tes kalau kejadian orangnya lari di jalan ini, ntar ada yang mulai lari sampai dia ke tempat yang aman itu bisa selamat atau enggak, dan lalu macetnya di mana misalnya. Nah itu salah satu contoh, dan termasuk juga kalau pemodelan kita sudah tahu tinggi tsunami-nya sekian, misalnya teman-teman mitigasi itu bisa mencoba mempertimbangkan mitigasi apa yang bisa dipergunakan untuk mengurangi ini. Nah, tentunya untuk ini contoh tsunami ya, artinya tadi gempa, banjir, longsor apalagi itu juga sangat bisa dimanfaatkan, tidak sekedar di saat kejadian longsor sebenarnya. Jadi longsor sendiri kan punya karakteristik yang ini pasti ini potensi longsor tinggi misalnya. Nah itu drone itu sudah bisa kita pergunakan untuk mempertajam aspek pengetahuan kita, pengetahuan risiko kita, sehingga lalu nanti ada menjadi rekomendasi bagi upaya mitigasinya, dan dengan demikian kita bisa mengurangi potensi kerugian itu dari awal. Oke, berarti tadi banyak sekali manfaatnya pada saat pra khususnya ya Pak. Ini sangat belum 10% dari total. Wow. Itu cuma 10% bahkan kurang dari kurang dari 10%, mungkin 1% ya Pak dari pemanfaatan teknologi drone ini yang bisa dilakukan khususnya pada saat pra bencana. Penting banget karena tadi kita bisa dari hasil pemetaan dan pemodelan itu kita bisa tahu nih rencana mitigasi apa yang harus dilakukan, lalu warga nih nanti kira-kira harus kemana kalau misalnya sudah ada potensi risiko dan lain sebagainya gitu ya Pak. Saya tambahan satu poin yang mungkin cukup menarik ya sekarang. Jadi teknologi drone itu kan sekarang posisi dia itu ya benar-benar bisa sangat detail. Jadi misalnya sekarang teman-teman itu mempergunakan drone itu misalnya, dan yang kita sering pakai kan optik ya. Sebenarnya dia bisa infrared dan segala macam nih jenisnya. Bahkan drone itu sekarang punya teknologi yang bisa untuk menghitung misalnya kalau untuk kebutuhan yang lain ya, itu jumlah pohon itu ada berapa sih ya, bisa dihitung tuh, kalau hitungnya gimana. Bisa sedetail itu ya Pak? Sampai sedetail itu, termasuk kalau misalnya kelihatan bangunan itu dia mulai miring apa enggak. Segitu pun mereka masih bisa, atau ngelihat crack dan lain sebagainya. Jadi bagusnya sekarang teknologi sensor itu sudah semakin berkembang. Jadi kalau drone-drone yang besar yang bawahnya sensornya itu atau kameranya bisa dilepas, itu bisa diganti dengan berbagai macam jenis sensor sehingga bisa dipakai. Termasuk sekarang untuk memetakan dasar laut atau sungai itu bisa tinggal diturunin aja drone-nya jalan, kita sudah dapat misalnya proses sedimentasi di sungai itu berapa ya, berpotensi mengakibatkan banjir yang mungkin lebih dibandingkan kalau dia nggak ada sedimentasi.
Oh, ternyata banyak banget ya manfaatnya, Pak. Nah, Udah agak 12% mungkin. 12 12% nanti kalau mau 50% di podcast selanjutnya lagi mungkin ya, Heeh, Pak. butuh berapa jam gitu. Nah, tadi kan banyak tuh Pak, apa namanya, dari teknologi drone-nya itu yang bisa digunakan. Nah, ada kriteria khusus nggak, kalau misalnya dalam penanggulangan bencana nih? Misalnya kalau penanggulangan bencana kita butuhnya yang memang sensornya, segini, yang, begini gitu. Nah, ada nggak, Iya, kriterianya Pak? Atau drone apapun ya bisa aja sih dipakai sebenarnya? yang sekarang ini kan kita jelas punya keterbatasan ya. Mmm. Nah, buat saya nih, pengalaman yang paling berkesan kayaknya ada pertanyaan itu tapi saya Benar. jawab Ya nanti sekarang nggak apa-apa oke, ya. nggak apa-apa Pak. Jadi karena kita punya keterbatasan dalam beberapa hal, maka yang paling menarik kalau buat saya adalah sekarang ini sebenarnya drone itu kalau yang mid level ya. Jadi maksudnya yang memang udah cukup lumayan lah, bukan yang harga 1-2 jutaan Ya. gitu. Itu secara kualitas kamera sudah cukup tajam. Kalau untuk optik yang paling awal nih, terutama nih untuk kasus-kasus darurat ya yang kita ceritakan. Nah, yang paling menarik itu pada saat sekarang drone itu tidak terlalu mahal. Banyak nih sekarang teman-teman yang punya kayak geng drone gitu ya, atau kelompok drone bencana atau Ya. apa namanya. Nah, ini yang justru buat kita menjadi sebuah kemampuan yang cukup signifikan karena artinya yang bisa ngedrone itu di seluruh Indonesia udah banyak. Banyak. Nah, pada saat ada kejadian kasus Cianjur tuh ya buat saya yang paling menarik itu teman-teman itu pada saat kejadian itu kita sudah bisa memetakan areal yang kira-kira memang perlu di drone. Nah, karena tadi saya bilang misalnya 500 kali 500 itu terbang aman untuk satu drone itu dengan baterai, maka ini kita potong gitu. Nah, ini yang kelebihannya setiap orang itu nanti mencoba untuk memilih areal yang akan dia petakan, dan masing-masing beda-beda ngambilnya. Nanti sore itu mereka akan olah dan lalu bisa kita gabungkan sehingga dengan drone yang tidak dengan kualitas yang kriteria yang canggih pun itu sudah memenuhi untuk bisa jadi. Dan satu lagi bahwa lalu ada drone yang memang kayak kemarin itu yang LiDAR mungkin butuh satu aja untuk bisa kita coba terbangkan untuk daerah-daerah yang memang butuh investigasi yang lebih cepat. Itu teman-teman relawan berarti ya Pak mungkin sebutannya. Apakah memang Ya. ada dashboardnya atau BNPB punya apa ya istilahnya satu grup gitu ya untuk teman-teman yang bisa melakukan drone khususnya ketika ada tanggap darurat? Iya. Teman-teman di Pusdatin juga punya grup itu ya. Jadi biasanya kita ada dashboard yang kita siapkan karena nanti mereka upload itu hasilnya. Jadi pertama mereka ngambil segmen yang mereka akan pilih biar nggak dipilih sama yang lain. Lalu setelah mereka pilih mereka terbang, mereka akan bilang kami udah terbang di kotak-kotak yang ini. Oke. Yang lain nanti, jadi nanti lama-lama kan kelihatan udah ketutup semua tuh. Nah itu ada dashboardnya, setiap bencana besar kita buat satu dashboard. Oke, berarti biar tidak tumpang tindih gitu ya Pak yang Iya. dilakukan sama teman-teman relawan. Gitu. Jadi bisa berbagi data. Ya, kan. bisa berbagi data. Oke. Itu mungkin ada pengalaman menarik lain Pak selama menjadi Iya. pilot drone? Nah yang paling tadi yang saya bilang yang paling susah itu kita kan menjaga memperhitungkan apakah satu kondisi si drone-nya, yang kedua adalah kondisi alam. Jadi ada misalnya contoh yang salah satu yang paling nggak enak itu pada saat kita menerbangkan drone terus si handphonenya ya, kalau yang masih pakai handphone itu handphonenya restart tuh. Oh, karena terlalu panas atau terlalu berat gitu Pak? Terus udah nggak connect lagi, udah panik banget kan itu mau kayak gimana. Sementara gitu. drone belum balik gitu Pak? Belum balik gitu kan, terus aduh ini gimana gitu kan. Itu yang salah satu ya hal yang buat kita selalu jadi tantangan tersendiri. Nah yang kedua adalah yaitu pada saat dia terbang, dia terputus dan kadang-kadang jaraknya jauh, alam lagi nggak mendukung, lalu dia tidak bisa kembali dan kadang-kadang saya kalau dalam kondisi ngejar tayang itu saya nerbang itu nggak satu drone. Jadi karena kan kalau pemetaan kan dia bisa terbang sendiri pulang sendiri. Iya. Jadi yang ini diterbangin tunggu sekian menit terus saya geser kotak yang ini dikerjakan sama drone ini, kotak ini dikerjakan sama drone yang ini. Otomatis gitu ya Pak? Iya, tapi entah kadang-kadang saya nggak bisa ngitung waktu pulangnya, ternyata pulangnya barengan, jadi saya akan harus nurunin taruh sini, ini turun yang ini geser dan harus dengan keadaan panik yang harus kita lakukan dan kadang-kadang dia pulang juga nggak langsung
tepat di Tepat di tempatnya. tempat. Nah ini kalau kita nggak siap-siap, jadi dia bisa pulangnya seperti itu. Seru banget ya Pak, ternyata pengalaman dalam Iya. penerbangan drone ini, karena tadi cuaca dan juga kondisi drone-nya sendiri kita nggak pernah tahu gitu ya, mungkin di setiap kesempatan akan berbeda-beda gitu ya Pak. Nah, Iya. tadi Bapak udah cerita bahwa sekarang teknologi drone ini sudah lumayan mumpuni dan canggih gitu ya, khususnya dalam pemanfaatan untuk upaya penanggulangan bencana. Tapi mungkin ke depannya pasti kan akan ada terus inovasi dan juga mungkin pengembangan lagi dalam teknologi drone. Nah, menurut Bapak kebutuhan inovasi drone apa nih yang akan datang untuk menanggulangi bencana yang lebih efektif dan efisien gitu menurut Iya. Pak Udre? Ini kebetulan saya lagi bantu-bantu juga teman-teman di otorita IKN ya. Mau ke IKN kan ya? Saya menunggu arahan aja Menunggu Pak. arahannya. Jadi karena IKN-nya kan dibuat kota cerdas ya. Ya. Salah satu yang mereka akan lakukan adalah dengan pemanfaatan drone pada dasarnya. Jadi drone yang ada di IKN ini misalnya untuk monitoring itu sebenarnya salah satu yang juga sempat ngobrol juga dengan Pak Kapus Datin, itu sangat bisa diotomatisasi saat ini. Jadi misalnya sekarang untuk memonitor hotspot atau asap atau kebakaran yang ada, itu bisa saja si drone itu sudah ready di titik-titik tertentu dan kita tinggal assign ke dia untuk terbang ke titik ini, dia lakukan foto udara, pemetaan, dia pulang lagi dan kita sudah bisa dapat hasilnya. Dan saya lihat yang dilakukan oleh teman-teman di IKN nanti mungkin termasuk pesan itu GoFood itu tinggal di apartemen untuk keluar di depan kita aja itu untuk kita kerjakan. Nah di kebencanaan akan sangat banyak sekali pemanfaatan yang saya pikir ini akan otomatis gitu ya. Jadi proses monitoring itu kejadian kapanpun sistem alert keluar, si drone terbang, dia pulang lagi, itu udah bisa mempermudah kebutuhan manusia untuk bisa melakukan antisipasi dengan cepat karena mobilisasi dengan fisik pasti agak cukup sukar karena drone ke depan saya yakin udah makin efisien juga baterainya sehingga jarak-jarak sekian kilo itu bisa dengan cepat bisa dilakukan dan semua sifatnya bisa remote kan, orang yang di luar angkasa saja bisa didapat dari sini. Oke, berarti otomatisasi dari drone ini yang kedepannya mungkin kalau buat saya ya sama ketajaman dan ragam sensor. Oke, nah itu tadi kita sudah banyak gitu ya, otomatisasi, ketajaman sensor, lalu juga teknologi-teknologi drone yang sering digunakan dan dimanfaatkan oleh teman-teman dalam penanggulangan bencana, khususnya BNPB dan Direktorat Pemetaan Evaluasi dan Risiko Bencana gitu ya. Nah, Pak Udre, terima kasih sekali lagi sudah mau hadir di podcast BNPB. Nanti mungkin di kesempatan selanjutnya kita akan cerita lebih banyak nih tugas-tugas dan juga pekerjaan teman-teman di PRB dan khususnya adalah pemanfaatan teknologi drone ini. Nah, tadi menurut Pak Udre ya, kita baru membahas terkait hanya 12% nih dari keseluruhan manfaat yang bisa diambil dari teknologi drone ini. Nah, sahabat tangguh, sisa dari 12% ini akan dibahas lebih banyak di dalam rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana yang akan dihelat pada tanggal 23 hingga 24 April 2024 di Kota Bandung. Jangan lupa sahabat tangguh untuk pantengin terus informasi terkait penyelenggaraan Rakornas PB tahun ini melalui media sosialnya BNPB. Terima kasih juga sudah menyimak podcast BNPB hari ini. Karena update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Saya Alia Faradila pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast BNPB selanjutnya. Dadah.